Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muna Mufidah. Analisis keuangan kontemporer selanjutnya adalah kita akan membahas tentang musyarakah mutanakisah. Yang pertama, analisis yang pertama adalah praktek lapangan produk bisnisnya gimana. Nah, kita harus tahu dulu nih musyarakah mutanakisah itu apa gitu. Nah, musyarakah mutanakisah ini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Nah, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Nah, perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Nah, kemudian ada dalam fatwa DSN MUI nomor 73 yang dimaksud musyarakah ini musyarakah mutanakisah adalah syirkah atau kerjasama tentang kepemilikan aset barang atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Di praktik lapangan gitu ya, implementasi dari akad musyarakah mutanakisah ini ada dalam produk perbankan syariah, yaitu KPR atau properti rumah kayak gitu, kredit perumahan, kemudian ada KKB, pembiayaan kendaraan kayak gitu. Analisis yang kedua yaitu parameter kesesuaian syariah. Nah, fatwa DSN juga menyebutkan gitu bahwa hukum musyarakah mutanakisah ini boleh sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanakisah pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah atau kerjasama syirkah dan ijarah atau sewa, karena di dalam akad musyarakah mutanakisah ini terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah. Analisis yang ketiga adalah tentang adab etika Islam. Adab etika Islam ini ada beberapa. Yang pertama ada ketuhanan, adil, ta'awun, kemudian ridho. Yang pertama ada ketuhanan, yang mana dalam berjalannya transaksi musyarakah mutanakisah ini sesuai dengan aturan gitu, sesuai dengan aturan dalil-dalil usul fikih yang dilandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adil, transaksi ini dijalankan dengan adil tanpa unsur riba, tidak merugikan, tidak ada riswah, tidak ada goror gitu. Kemudian ta'awun dan amanah. Nah, kenapa? Karena bank membantu dengan jalan kerjasama nasabah yang membutuhkan kebutuhannya, misal tadi membutuhkan rumah kayak gitu. Kemudian ada ridho ini saling suka gitu. Jadi mereka bersepakat secara rela. Kemudian yang terakhir ada maslahat, yaitu mengedepankan kesejahteraan nasabah dengan bank. Analisis yang keempat adalah usul fikih. Nah, ada dalil yang melandasi musyarakah mutanakisah ini. Yang pertama ada dalam Quran surat Shad ayat 24. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Hakim dan Abu Hurairah. Analisis yang kelima adalah kaidah fikih atau dalil-dalil kaidah yang melandasi dari produk musyarakah mutanakisah ini, yaitu pada dasarnya bentuk muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian analisis yang keenam adalah maqasid syariah. Nah, yang pertama memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pemenuhan tempat tinggal atau kendaraan tadi kayak gitu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pemilik rumah melalui pembagian keuntungan dari pembiayaan rumah tersebut. Kemudian mencegah transaksi riba dan memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang terakhir mewujudkan keadilan dan saling menguntungkan antara si pemilik rumah dan bank dalam kerjasama pembiayaan rumah tersebut. Kemudian akad-akad fikih yang digunakan dalam musyarakah mutanakisah, yang pertama ada akad musyarakah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih.
kemudian akad ijaroh atau sewa, yang mana nanti di akhir bank akan mendapatkan fee atau ujroh. Analisis yang terakhir yaitu konsep muamalah. Nah, konsep muamalah di sini ada rukun-rukun, kemudian syarat-syarat dari produk tersebut itu. Yang pertama, rukun-rukun. Yang pertama harus adanya ijab qabul atau akadnya. Kemudian pihak-pihak yang berakad. Nah, ada syarat-syarat dari pihak yang berakad ini, yaitu cakap hukum, kompeten, memiliki dana dan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian ada objek akad dan bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi dua antara para pihak itu, baik secara rata maupun sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian selain dari rukun-rukun ada juga syarat-syarat dari musyarakah mutanafisah ini. Yang pertama, persyarikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Kemudian presentasi pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Kemudian yang terakhir, keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari musyarakah mutanafisah. Sampai jumpa lagi.